Pada pembangunan proyek infrastruktur, baik gedung, jembatan, bendungan, jalan, dan lain sebagainya adalah salah satu contoh jenis proyek konstruksi yang sering kita jumpai sehari-hari. Proyek konstruksi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks karena terdiri dari beberapa tahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada. Pada suatu proyek konstruksi, diperlukan perencanaan yang baik dari segi perancangan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan, serta memperhatikan efisiensi pekerjaan yang berhubungan dengan waktu dan biaya. Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap metode pekerjaan konstruksi di lapangan adalah pengadaan alat berat, perhitungan biaya, dan perhitungan produktivitas masing-masing alat berat. Sehingga dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan diperoleh tahapan kegiatan yang paling efektif, efisien, dan aman. Adapun tujuan dari analisis metode pekerjaan konstruksi proyek Gedung Pusat Seni dan Budaya Kota Bandung adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan metode konstruksi yang paling tepat. Kedua, memilih pengadaan alat berat yang paling tepat. Ketiga, menghitung produktivitas alat berat yang digunakan. Dan yang keempat, menganalisis biaya yang harus dikeluarkan. Proyek Gedung Pusat Seni dan Budaya berlokasi di Jalan Laswi nomor 7 Kota Bandung dengan lahan seluas 10.000 m². Analisis metode pelaksanaan konstruksi pada proyek ini difokuskan untuk permasalahan transportasinya saja, yaitu akses jalan dan lahan parkir gedung. Berikut merupakan denah akses jalan dan lahan parkirnya. Secara spesifik, pekerjaan transportasi pada proyek ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, pekerjaan perbaikan tanah serta lapis pondasi agregat kelas A. Dan yang kedua, pekerjaan lapisan ACWC dan ACBC. Berikut ini merupakan data desain ketebalan perkerasan jalannya. Berikut ini merupakan volume pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaannya. Metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan yang pertama yaitu penggunaan alat berat berupa wheel loader untuk memuat material tanah, dan alternatif yang kami tentukan adalah penggunaan ekskavator untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti wheel loader. Adapun dump truck tipe on-road dengan fungsi pemindahan material tanah serta motor grader untuk penghamparan dan meratakan material tanah. Dan yang terakhir, ada tandem fibra roller dengan fungsi untuk memadatkan tanah. Sedangkan untuk metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan yang kedua, penggunaan wheel loader dan dump truck sama seperti pekerjaan sebelumnya. Namun, material yang diangkat dan dibawa merupakan material perkerasan aspal. Adapun alat berat berupa asphalt finisher untuk penghamparan perkerasan aspal, dan yang terakhir, tandem roller beserta pneumatic tire roller yang dipergunakan untuk meratakan permukaan aspal. Berikut ini merupakan gambar alur penggunaan alat berat pada pekerjaan yang pertama. Lalu berikut ini merupakan alur penggunaan alat berat pada pekerjaan yang kedua. Berdasarkan data proyek serta data penggunaan alat berat untuk setiap alternatif metode, dilakukan perhitungan produktivitasnya dengan hasil sebagai berikut. Pertama, dilakukan perhitungan produktivitas alat berat untuk memuat material tanah maupun agregat aspal ke dalam alat berat hauling. Untuk metode A digunakan wheel loader Caterpillar seri 928G, dan untuk metode B digunakan ekskavator Caterpillar dengan seri 320B. Selanjutnya, perhitungan produktivitas alat berat untuk hauling. Untuk metode A digunakan dump truck Hino Dutro 10 ton, dan untuk metode B digunakan dump truck Hino Dutro 7 ton. Selanjutnya, dilakukan perhitungan produktivitas motor grader dengan merek Caterpillar yang digunakan pada kedua metode. Selanjutnya, dilakukan perhitungan tandem vibrator roller dengan merek Caterpillar seri CB64B yang digunakan untuk kedua metode. Selanjutnya, dihitung produktivitas dari asphalt finisher dengan merek Bitelli seri BB650 yang digunakan untuk kedua metode. Dan yang terakhir, dihitung produktivitas pneumatic tire roller
dengan merek Sakai seri R2002 yang digunakan untuk kedua metode. Dari hasil perhitungan produktivitas, ditentukan jumlah kebutuhan dari masing-masing alat berat agar didapatkan kombinasi yang efisien. Selanjutnya, dilakukan analisis biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap alternatif metode dari masing-masing pekerjaan. Analisis ini dilakukan dengan menentukan produktivitas penentu dari tiap metode dan menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk metode terkait. Selanjutnya, dari durasi tersebut akan dikalikan dengan unit price dari masing-masing alat berat terkait dan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total price dari tiap alternatif metode untuk masing-masing pekerjaan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, komparasi antara kedua alternatif metode. Akan ada 3 aspek yang ditinjau, yaitu pertama, biaya yang dikeluarkan. Untuk durasi proyek yang sama yaitu 25 jam, metode A hanya menghabiskan biaya sebesar Rp92.882.500, sedangkan metode B membutuhkan Rp106.580.000. Tentu, karena biaya A lebih sedikit dibanding biaya B, sehingga metode A dipilih sebagai alternatif untuk pelaksanaan konstruksi gedung seni dan budaya Kota Bandung berdasarkan aspek biaya. Selanjutnya, untuk alat berat yang dipakai, jumlah penggunaan alat berat untuk metode A adalah 43 unit. Sedangkan untuk jumlah penggunaan alat berat untuk metode B adalah 50 unit. Dikarenakan lokasi proyek yang berada di pusat Kota Bandung, akan lebih memungkinkan jika jumlah alat berat yang digunakan lebih sedikit, sehingga dipilih metode A sebagai alternatif pelaksanaan konstruksi gedung seni dan budaya Kota Bandung berdasarkan aspek alat yang digunakan. Aspek ketiga ada produktivitas yang dihasilkan. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel, produktivitas dari metode A untuk tiap jenis pekerjaan lebih besar daripada yang didapatkan dengan metode B, sehingga metode A dipilih sebagai alternatif metode pelaksanaan konstruksi gedung seni budaya Kota Bandung berdasarkan aspek produktivitas. Kesimpulan, berdasarkan analisis komparasi metode yang ditinjau dari aspek biaya, pengadaan alat berat, dan produktivitas, maka diperoleh metode A sebagai alternatif metode pelaksanaan konstruksi gedung pusat seni budaya Kota Bandung yang memiliki biaya terendah, pengadaan alat berat yang lebih sedikit, dan produktivitas yang lebih besar. Saran, yaitu diharapkan pada pengerjaan tugas besar ini sebaiknya disertai dengan kuliah lapangan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait alat berat dan cara kerjanya.